Baik, saya masuk ke konsep rezeki. Oke. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman juga ngerti saya ambil referensinya dari mana ya tentang konsep rezeki ya atau dua lingkaran. Saya ambil contoh yang simpel ya. Ini adalah anggap aja ini rezeki ya. Nah, kalau rezeki ini saya lempar, kemudian Mas Black ini dari Palembang, dia namanya Ardiansyah, tapi akunnya Ardi Black. Sengaja dia ngomong gitu, dia bangga banget kalau dia hitam. Ya, kalau pembawa itu bilang begini, orang yang dewasa adalah orang yang mampu menertawakan kekurangannya dia. Wah, itu dewasa banget. Lempar rezeki yang saya ada. Nah, bisakah saya mengatakan jika sudah jatahnya rezeki di tangan saya, maka akan di tangan saya? Bisa? Nah, coba ya teman-teman ya. Oke, lempar Black. Bisakah saya mengatakan kalau udah jatahnya rezeki ini di tangan saya, maka akan di tangan saya? Usaha. Ya? Oke, baik ya. Lempar Black. Lagi Black. Oke, lagi. Lagi. Oke, baik ya. Bagaimana caranya saya memastikan bahwa rezeki ini akan di tangan saya? Jatuh lagi. Ya, kenapa jatuh sih? Karena ada gravitasi. Betul. Nah, gravitasi ini disebut hukum alam kan? Hukum alam ini takdir kan? Iya, dari Allah kan gitu. Ya, artinya sunatullah kan, hukum alam turun ke bawah. Betul. Kalau nggak kita tangkap, ya jatuh, betul kan? Nah, saya nangkep nih. Ya, saya nangkep. Nah, saya nangkep. Ya, probabilitasnya berapa persen? Ya, Black melempar. Nah, dan saya terjatuh. Kenapa? Kok bisa terjadi? Karena saya nangkepnya ikhtiarnya belum maksimal. Kan tangan saya satu tadi ya. Coba, Black. Nah, saya nangkep nih, ya. Ya, saya nangkep nih. Oke. Terus ya. Nah, kalau gini susah nih probabilitasnya dah kecil ya untuk tidak tertangkap kan? Ini kan? Ini ya. Baik. Apa yang memperbesar probabilitas kita bisa menangkap rezeki itu? Ikhtiar kan? Nah, makanya disebutnya menyempurnakan ikhtiar. Itu memperbesar lingkaran di dalam ya sehingga mendekati yang di luar. Tapi tidak bisa kita melampaui yang di luar. Ada lingkaran yang kita bisa kuasai, ada lingkaran yang kita dikuasai. Ya. Ada yang kita menyetir, ada yang kita tersetir. Mau secanggih apapun ya, tetap ada lingkaran yang di luarnya yang namanya takdir itu. Kita ngertinya takdir. Saya pakai bahasa yang gampang, kalau kontur mah susah. Ya, takdir sama nasib itu aja. Ya. Nah, lingkaran yang kita bisa kuasai, kita ngomong namanya nasib. Teman-teman mau datang ke sini ikhtiar kan? Gak bisa teman-teman bilang gini, kalau aku mah sudah takdirnya sampai di sana, apa sampai di sana? Nggak sampai ya. Ya nggak sampai, emang sampai sopo gitu kan ya? Torabika. Ya, nah, jadi ada ikhtiar kan? Pas ikhtiar, contoh nih misalkan, ada ikhtiar, naudzubillah di tengah jalan, ketabraklah gitu, keserempet mobil, ada naik motor keserempet mobil, jatuh nih ke parit. Wah, sudah takdirnya saya nggak datang ke sana. Sebentar, kamu masih bisa bangun lagi, ya kan? Yuk kejar takdir lagi, ya kan? Nah, ini sebenarnya melompat dari satu takdir ke takdir yang lain. Koreksi ya, Mas Adi, ya kalau salah ya. Teman-teman HTI biasanya sangat paham banget ya, karena kitabnya sama. Ya, baik ya. Nah, jadi melompat dari satu takdir ke takdir yang lain. Paham ya? Nah, artinya apa? Selama kita belum meninggal dan masih bisa ikhtiar, kenapa tidak dimaksimalkan? Tapi kita nggak bisa yang disebut namanya menyetir yang di luar. Ada lingkaran yang kita dikuasai. Ya. Sekarang saya mau tanya. Pernikahan itu ikhtiar atau takdir?
Ngerti ya? Bisa bedakan ya. Soalnya nanti ada yang bilang gini, ini jodohku, kan begitu. Jodoh itu saya sering ngalamin gini, jodoh itu pada saat kamu ketemu. Dalam artian jodoh yang takdir ya. Ya, kalau dalam artian jodoh yang lain, yang harfiahnya apa, yang tekstualnya jodoh, kontekstualnya jodoh, saya akan mengatakan jodoh adalah saat kamu mampu menerima kekurangan pasanganmu. Nah, ini berbeda ya. Kalau dalam hal konteksnya, ya jodoh itu pas ketemunya. Kenapa? Nggak kepikir kita akan ketemu sama dia. Tiba-tiba, ya. Rika mana Rika? Katakan. Oke, ini ada yang contoh yang lucu nih. Jadi dia TFM yang sebelumnya. Anak ini tahun lalu saya bilang sama dia, udah kamu puasa untuk posting. Saya bilang, kamu puasa untuk posting ya. Kenapa kamu kemerungsung banget sih? Ya, mau ngejar setoran mau nikah, mendingan pantasin dirinya aja. Puasa posting, ya. Terus puasa pacaran, saya bilang. Puasa pendekatan, saya bilang. Setahun aja, kamu mampu lah. Bisa masih coba. Gerak dia waktu itu. Awalnya mulai Maret ya masih ya, nggak terhitung Agustus. Sampai di tengah jalan masih ada yang ngelamar saya masih gini nih. Kamu sudah janji puasa nggak? Kamu udah janji puasa, kenapa kamu kok masih gerak? Saya bilang gitu kan. Nah, Agustus kemarin ini ya buka puasa dia. Ya, begitu buka puasa, kok delalah. Ya, sama Dita ada di sini. Ya, Dita ini punya sepupu yang sudah sering diomongin, sepupunya ini soleh lah gitu loh, kaya, putra mahkota lah gitu ya. Ya, ganteng lagi. Ya, terus tahu-tahu ya si Wika cerita gitu kan, ternyata dijodohin sama Dita dan cocok dan bahagia. Terus apa? Si Rika ngelain saya panjang lebar banget. Makasih ya Mas J ya. Seandainya aku ngikutin apa yang Mas J katain ya, mungkin aku akan puasa dan aku akan mendapatkan jodoh yang lain kira gitu ya. Pada saat itu gak ketemu yang di sini kan gitu. Kan ibaratnya ini jodoh ketemunya ya. Paham ya maksudnya? Jodoh ketemunya setelah dia pantas gitu. Pas ketemunya pas dia pantas, dapatnya nggak pantas juga seringkali begitu. Ya, jadi sebetulnya gini loh menurut saya gitu, teman-teman. Menyikapi bicara masalah harta itu. Ini ikhtiar kita. Ya, tapi akan balik lagi nanti ke sini. Pas kita ikhtiar, tidak selalu kita mendapatkan apa yang kita inginkan ya. Iya kan? Kalau Om Bob tuh sering kali bilang gini, kayak apakah yang kamu harapkan selalu jadi kenyataan? Enggak, Om. Enggak selalu, saya bilang gitu. Bukan enggak selalu, tapi selalu tidak. Maksudnya apa? Kita berharap apa? Persis exactly seperti itu enggak? Gitu. Karena ada bahasa-bahasa dikit nih, baik plus ataupun minus. Ngerti ya? Artinya ada yang tidak terkontrol pada diri kita. Variabel di dalam alam semesta ini sangat besar banget. Jadi ibaratnya kalau kita bilang, aku begini, n ini, or ini, n ini, dan ini. Itu bahasa programnya gitu loh. Ya, itu pemikiran saya gitu. Ternyata enggak. Ini, n ini ketemu lain ke sana. Ngerti gak? Kebelok kita, kena bencana alam situ. Paham gak? Di dalam ruangan ini juga ada yang sudah beli tiket hotel, udah booking juga. Tahu? Diundur tuh hotelnya. Betul? Diundur hotelnya, diundur tiketnya, sudah. Kena bencana Lombok, pindah ke Padang ya, nggak bisa ke sini ya. Ya. Nah, itu qadarullah kan? Iya, kita sering ngomong itu adalah takdir gitu. Iya kan? Jadi ini yang sering kita sebut namanya bahwa kita nggak bisa nyetir takdir. Ya, kita bisa berikhtiar semaksimal mungkin memantaskan diri kita untuk menggapai rezeki, ya. Tapi rezeki itu sendiri bukanlah hak kita. Paham ya? Nah, balik lagi ke sini nih, kemudahan sama hambatan. Ini agak sedikit mikir nih teman-teman ya. Karena buat saya pemahaman ini menurut saya penting banget.
Awalnya saya tadinya nggak pernah mau memasukkan gitu, saya pikir ini adalah ranah agama. Ternyata enggak, mesti kita akan bersentuhan di sini juga. Ternyata seperti itu. Kalau enggak apa, konsep rezekinya ini salah. Ya, saya alhamdulillah belajar yang ini dulu sebetulnya sudah belajar sejak kuliah. Ya, sama ABG secara langsung. Ya, nah, jadi kemudahan dan hambatan. Simpelnya begini nih, Pak. Ini kalau ini tapi bahasa saya ya, kemudahan dan hambatan. Kita sering kali ngomong, wah aku dapat musibah. Ya, wah aku dapat adab. Kita nggak ngerti kita dapat adab atau enggak. Bahkan kalau guru kita mengatakan, insya Allah kita akan mendapatkan adab. Dapatnya pujian aja gitu ya. Nah, kalau saya menggunakan bahasa yang general aja, kemudahan ya dan hambatan. Artinya apa? Ini plus ya. Dan kemudahan dan hambatan. Tidak beranggapan berasumsi bahwa kita sedang dihukum. Oke ya? Kenapa? Karena saya meyakini bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya. Karena mengasihi kita, menyayangi kita, mencintai kita, makanya kita dimaafin terus. Oh hari ini aja kita tidak minta, kita tetap diberi. Jadi jangan pada saat kita minta terus kita diberi. Enggak, hari ini kita lupa minta selamat, kita tetap selamat. Kita lupa minta sehat, kita tetap sehat. Coba kalau kita dikabulkan hanya kita minta, kayak kita udah hancur dari kemarin. Ternyata ada yang kita nggak minta pun dikasih. Paham nggak? Ya. Nah balik lagi ke masalah tadi kita mendapatkan hambatan atau kemudahan. Pas kita ikhtiar, kita dapat kemudahan. Kemudahan itu ibaratnya adalah rezeki matengan. Paham ya? Ikhtiar sedikit, targetnya itu jalanan kuning sana gitu kan, finish kan? Sampai tempatnya aja, sudah kesini, difinisin kemudahan. Gampangnya begini loh logikanya. Saya mau ketemu sama seseorang, rugi sebelah sana. Berarti saya harus lewat jalan mana nih? Sebelah sana, saya ukur kira-kira jaraknya lebih panjang daripada sebelah sini, saya kesini. Betul kan? Ini ikhtiar saya nih, sini. Jalan ke tempatnya rugi. Ya, terus rugi dikarenakan oleh suatu sebab yang tidak pernah saya ukur sebelumnya. Dikarenakan oleh suatu kejadian, Luki harus pergi ke tempatnya Tanjung. Pergilah Luki ke tempat Tanjung. Saya belum sampai ke sana tempatnya Luki, ketemu di tempatnya Tanjung. Yes, Luki, aku lagi mau ke tempatmu nih. Kan begitu kan? Ketemu di sini kita nih. Dapatlah itu sebenarnya kemudahan. Lebih mudah daripada apa yang kita pikirkan. Paham nggak? Makanya ini yang sering kali Om bilang selalu tidak. Gitu. Paham nggak? Ini kita dapat kemudahan. Sebaliknya nih, saya pas mau ke sana nih ke tempat Luki, dikarenakan oleh suatu kejadian yang saya pun juga tidak tahu, ya, dan tidak pernah bermimpi di malam hari itu, Luki harus pergi dan pergi ke tempatnya Dita di sana. Sana, ya. Saya sudah sampai jauh-jauh ke tempat Luki nggak ada, nggak ketemu. Ini disebut namanya hambatan. Nah, dua-duanya bermakna positif. Baik hambatan ataupun kemudahan. Kalau kemudahan adalah rezeki matengan. Kalau hambatan kita diperlukan kesabaran, ya kan? Nah, kesabaran apa? Satu kesabaran untuk tetap berusaha, tetap bertakwa, ya kan? Tetap positif thinking sama Allah, kan begitu ya? Nah, dan juga yang kedua apa? Kita mikir dengan hambatan itu, kita mikir. Ini biaya caranya, gimana ya caranya? Ya, terus kita mencari jalan lain, ya kan? Cari jalan lain, gimana biar aku bisa memonitor Luki akan di mana? Tak kasih GPS, misalnya gitu. Ya, saya kasih GPS tracking atau Ki, boleh nggak aku sekarang ada WhatsApp tuh ada share location, share location tapi yang location yang follow tuh, live location namanya, ya. Nah, itu kan ikhtiar saya kan. Saya dapat satu ilmu tambahan baru hari ini, ya, live location. Benar kan? Nah, dengan begitu saya dapat ilmu tambahan satu yang disebut namanya inilah rezeki mentahan yang kita olah. Kita dapat satu ilmu lagi. Paham ya? Pas saya bisnis kemudian saya bangkrut, itu hambatan kan? Bukan kemudahan. Kalau kemudahan saya bisnis, boom, langsung
laris, momentumnya pas. Momentumnya pas apa? Pas Twitter lagi naik-naiknya. Pas Instagram, gasan itu karena ombaknya Instagram. Pas Instagram lagi naik-naiknya. Sekarang ada mau endorse, pada bayar semuanya. Zamannya gasan pas masih awal-awal, siapa endorse gratis? Titik gemes, kakaknya pada mau endorse. Itu wave, itu ombak tuh. Akan ada ombak-ombak seperti kayak gasan, seperti Axel Maici. Nah, itu ada ngikutin ombaknya. Apa tanda? Tapi gasan pernah berpikir seperti itu? Enggak. Pas dia dapat qadarullah, tapi gasan siap mempersiapkan dirinya, paham ya? Dapat kemudahan. Nah, kalau seandainya pun dapat hambatan, insya Allah akan menjadi keilmuan bagi kita, paham ya? Makanya ini saya dapatkan juga dari Ustadz JM pada saat itu, pas Ustadz JM itu temu di HIPMI waktu itu ya, ngobrol-ngobrol gitu, wah itu bagus banget. Jadi Ustadz JM kan selama ini kan cukup mengatakan dibolak-balikan, wah sedekah aja kan gitu ya. Ternyata sedekahnya sudah banyak, dapatnya hambatan juga gitu. Nah terus beliau ini singkat cerita ngemail panjang lebar nyusun pakai bahasa Arab ke tempat gurunya. Udah nyusun bahasa Arab, jawabannya cuma apa? Ya, baca ya. Robi sidni ilma warzuqni fahma. Ya, artinya apa? Ustaz, lapangkanlah kami ilmu, tambahkanlah kami ilmu dan pemahaman kan. Tapi ada kata-kata warzuqni ya. Jadi rezeki ya, pemahaman. Ya, Ustaz ya, rezeki tapi dalam bentuk pemahaman. Jadi rezeki tidak selalu dalam bentuk gelondongan duit gitu. Ya, bisa kesehatan tapi yang kali ini rezeki pemahaman. Paham enggak teman-teman? Jadi dibalik kehambatan kita yang kita dapatkan, kehambatan yang kita dapatkan ada rezeki yang lain. Saya justru banyak belajar pada saat saya bangkrut dibandingkan pada saat saya berjaya. Karena pas bangkrut itu nomor satu yang harus saya lakukan apa? Ego. Saya nggak pernah kepikir ya, saya dikejar-kejar hutang sama orang. Nanti ya, dikejar hutang, terus sampai diomongin, diteror gitu kan? Nggak pernah kepikir kayak gitu. Nggak pernah kepikir. Ya, terus kita pas minta sesuatu, nggak dikasih kemudahan, kasih hambatan lagi. Oh, sampai suatu titik saya mikir gini, ini memang Allah mau didik aku satu hal, apa? Total surrender yang dikatakan Allah. Total surrender, ya lingkaran ketiga, total surrender. Ya, apa? Pasrah pengkoan. Tahu nggak? Total surrender. Artinya apa? Jangan kita bersandar pada amal kita. Ya, jangan kita bersandar pada amal kita. Ini yang saya ingat. Oh ya, jangan kita bersandar pada amal kita. Guru saya yang lain yang mengajarkan kita hikam mengajarkan seperti itu. Ya, Mas Jaya, kuncinya di kitab hikam itu jangan bersandar pada amal, termasuk pada sedekah kita. Gitu ya, termasuk pada doa kita. Belum tentu dikarenakan doa kita, sedekah kita, apa semuanya yang membuat kita mendapatkan itu semuanya. Kita nggak ngerti. Nangkap nggak teman-teman? Nangkap ya? Ya, artinya apa? Tidak ada hubungan sebetulnya. Ya, yang pasti bahwa ikhtiar kita hari ini yang membuat kita mendapatkan rezeki itu. Tidak ada hubungan pastinya. Ya, sunatullahnya ada, tapi itu bukanlah hak kita. Kalau kewajiban kita berusaha, hak kita bukan mendapatkan hasilnya, tidak. Hak pastinya tidak. Itu haknya Allah untuk berikan kepada kita. Artinya mau kita dikasih, iya, nggak usah dipikirin. Toh ibadahnya dapat kalau diniatin. Benar nggak? Nah makanya diniatinnya berdua buat ibadah duluan. Ya, nggak dapat jadi ilmu. Jadi kesabaran. Paham ya teman-teman? Oke ya. Ini kalau ngaji kitabnya setiap hari Rabu dulu ya. Di YA kita juga sudah berikan di YA, cuman waktu itu teman-teman nggak banyak. Ya Adila. Terus setelah kita berusaha gitu ya maksimal. Ya. Sama kita sama sekali nggak boleh nuntut hak, Mas. Nuntut hak sama siapa? Sama Allah. Iya, baik. Ini nanti Ustaz Jaki mohon saya dikoreksi kalau saya salah Ustaz Jaki ya. Jadi saya itu manusiawi itu Mas, manusiawi. Betul. Nonton gitu aja. Ya, saya itu gini loh, mengilustrasikan teman-teman gini. Banyak kemarin-kemarin pas masalah kaprahkan tentang makna sedekah, ya enggak? Sampai ada yang pernah saya ingat pas zamannya Twitter, kamu kepengen iPad, berapa harganya? Sedekah 10%-nya, pasti kamu dapat. Kamu bisa dapat bocoran dari mana ya sama malaikat apa? Semua malaikat itu kan? Gitu loh, kok bisa dapat bocoran pasti?
Orang dalam. Ya. Nah kalau saya ibaratnya gini loh, pas kita sedekah nih, kita sedekah kan, terus ya Allah, aku udah sedekah sekian, kasih dong hakku sekian. Terus ya, malaikat kan datang ke tempat kita melalui perantara malaikat kan, ya. Ibaratnya Allah menyampaikan, ya, malaikat udah, terus kamu gak ngomong sama Allah duluan dulu, entah sama aku duluan. Ibaratnya gampangnya gitu. Terus apa malaikat gini, kowe iya tak tendangin dia sampai tendangin. Kamu nih dosa yang kemarin aja belum ketutup, belum kebalas-balas kok ya. Ya, sekarang kamu minta rezeki. Ngerti gak? Ibaratnya gitu loh. Ini kemarin buat tutup dosa-dosaku yang kemarin aja itu, ya. Ini belum ketutup kamu, ya. Ini kan belum imbang nih siratul mustaqimnya belum. Ya. Ini belum imbang ya, udah kamu udah masih tergelincir ke neraka dengan gitu. Ya, ini belum tutup gitu. Kok sekarang kamu masih mau minta-minta? Itu malaikat jengkel sama kita hari ini. Cetak gitu. Gampangnya gitu. Ya. Nah, saya tidak mendoakan teman-teman ya, tapi kalau seandainya teman-teman suatu saat mengalami kejadian seperti itu, yang mungkin seolah desperate kita sudah berusaha kok beda ya hasilnya, beda lagi hasilnya. Ya mungkin itulah jalan yang terbaik ya. Allah mau kita tuh balik hanya terpasrah pada Allah aja, nggak pada amalan kita. Ngerti ya? Ustaz Zaki, monggo kalau dikoreksi Ustaz Zaki atau mau menambahkan? Mau menambahkan? Silakan Ustaz. Saya di sini pedel terus terang kalau ngomong hal ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih Mas J. Kemudian teman-teman juga di sini kita sama-sama belajar. Sedikit sih saya pengen menjelaskan tentang kenapa alasannya kita tidak perlu menggantungkan sepenuhnya terhadap amal apa yang kita telah laksanakan. Karena jadi seperti ini ya. Dalam beberapa ayat Al-Quran Allah memberikan harapan bagi mereka siapa yang melakukan amal kemudian akan dibalas, melakukan amal akan dibalas, melakukan sholat pahala sholat seperti ini, melakukan ibadah puasa pahalanya seperti ini, zakat dan seterusnya. Di sini yang perlu kita garis bawahi adalah bukan semata-mata ketergantungan amal itu memberikan kita imbalan yang itu adalah menjadi hak kita. Tidak demikian, tetapi di sini adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lebih pengen mendidik kepada umat Nabi Muhammad, kita semuanya, untuk pada tahap proses pertama itu wajar ketika seorang mengamalkan dan berharap imbalan. Tapi ternyata di sana ada lebih makom yang lebih mulia. Apa itu lebih makom yang lebih mulia? Yaitu total berserah diri, bahwa kita tidak bisa menggantungkan, mengharap penuh atas apa yang telah kita kerjakan. Alhasil mereka ini yang memiliki makom-makom udah sampai tinggi di atas sana, mereka merasakan, oh ternyata Allah itu tidak butuh sholat, sesungguhnya kita yang butuh sholat. Allah tidak perlu puasa kita, sebenarnya kita sendiri yang membutuhkan puasa. Artinya ujung-ujungnya kebaikan itu semua kembali kepada diri kita sendiri. Amalan yang kita kerjakan bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kita sendiri. Alhasil rahmat Allah lebih luas daripada dosa-dosa kita. Kalau boleh saya ilustrasikan, Nabi Adam melakukan satu kesalahan, tapi Allah memberikan hukumannya luar biasa. Dikeluarkan dari tempat yang mulia namanya surga, diterjun payungkan kepada tempat yang hina yaitu dunia, untuk melakukan apa? Menebus satu kesalahan. Satu hari kita bisa melakukan berapa kesalahan, menjaga hati kita, lisan kita, panca indera kita dan seterusnya. Lalu dari sini apa? Itulah rahmati wasi'at kulla syai'in. Rahmatku lebih luas dari atas segala sesuatu. Mungkin ini aja, masih terima kasih. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Nah, ya teman-teman ya, silakan kepada Ustaz juga boleh tanya. Kalau yang ginian, ya saya jelasin, Ustaz yang menjawab ya. Ya, terima kasih Mas Chen atas waktunya. Saya ingin bertanya, maksudnya begini, dalam kita berikhtiar ya, itu ikhtiar, ada teman yang bilang ikhtiar langit dan ikhtiar bumi. Ikhtiar langitnya ya tadi berserah diri,
besar pokok Gusti Allah mau ngasih apa kita pahami ya tadi ya disebut ilmu harus paham. Namun dalam ikhtiar boomingnya ini waktu kita maksimal ikhtiar tadi kadang ketika harapan itu belum tercapai itu kan kita evaluasi ya, evaluasi apa sih yang kurang, apa sih yang salah dalam berikhtiar. Kalau berpikir seperti itu, bagaimana menurut Mas Din? Ustaz Zaki boleh menjawab untuk saya? Saya kalau dari Ustaz Zaki lebih enak. Istirahat sejenak ya. Soalnya kalau bicara masalah ginian sensitif gitu ya. Saya juga masih belajar. Saya akan mencoba menjawabnya dengan Al-Hikam Ibnu Athaillah. Hikmah yang pertama bahwa satu hal yang ingin pengen saya angkat, la yadkhulul jannata ahadukum illa ayyataqabbala Allahu bi rahmatihi. Ketika Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, kalian tidak akan pernah masuk surga satu orang pun di antara kalian dengan amalnya. Sahabat serentak kaget, sama seperti penanya mungkin yang ditanyakan, kaget. Bahkan engkau wahai Rasulullah? Iya, bahkan aku. Illa ayyataqabbani Allahu bi rahmatihi. Kecuali kalau Allah yang memberikan naungan dengan rahmatnya. Artinya di sini apa? Artinya di sini Rasulullah mengedukasi sahabat untuk naik derajat ke atas. Mengedukasi para sahabat yang menanyakan, yang berharap terhadap imbalan atas amalnya, Rasulullah supaya pindahkan naik ke atas. Itu adalah pola pikir yang rata-rata manusiawi biasa itu lakukan, karena itu adalah proses pertama. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Dalam di sini adalah dijelaskan bahwa manusia itu tidak ada yang bisa dilihat kecuali usahanya, dan bentuk usahanya akan diperlihatkan. Kemudian di sana banyak sekali seolah Al-Qur'an ini kontradiksi, yang bilang satu seperti ini, ada yang bilang. Pada dasarnya kalau kita memahami secara menyeluruh, itu sebenarnya tidak ada kontradiksi sama sekali, justru berkesinambungan. Ketika kita melihat seekor gajah yang besar, kemudian kita hanya mampu melihat kakinya saja, oh gajah itu, kemudian cepat menyimpulkan kaki gajah itu bulatnya seperti ini. Kemudian ada orang lain yang melihat, yang memegang ekor gajah, oh gajah itu kecil ya. Ada lagi yang memegang telinganya, gajah itu punya telinga lebar loh. Hanya sebatas itu. Tapi coba sekarang kita perhatikan gajah secara keseluruhan. Lihat bentuk ekornya, lihat bentuk kakinya, ada berapa, lihat telinganya, lihat belalainya, lihat hidungnya, matanya, dan seterusnya, badan keseluruhan, baru kita mulai menyimpulkan. Maka dari itu, ketika kita menuntut ilmu sejatinya harus kafah. Tidak boleh sekarang, kalau setengah-setengah ini akan menimbulkan pemahaman yang menyimpul, apalagi kalau sudah dimasuk ke ranah akidah. Maka dari sini insya Allah mudah-mudahan bisa sedikit membantu jawaban, mungkin nanti bisa dilengkapi secara nalarnya oleh Mas Jaya. Terima kasih Mas Jaya. Baik, ya saya lanjutkan dulu ya teman-teman ya. Nah ini yang saya pelajari dari Om Bob juga, udah pernah saya tuliskan juga tentang 3 lingkaran. Ya, ini juga sebetulnya pada dasarnya adalah tahapan orang belajar seperti apa kan. Yang pertama kita berbicara masalah logika, hitam putih, benar salah, baik buruk, betul ya. Makanya kalau kita ributan di sosial media itu saya nggak pernah mau ribut. Kenapa? Saya memahami konsep ini ya. Yang kedua sebenarnya benar bukan benar salah ya. Lingkaran kedua putih ya. Jadi misalnya ribut masalah Ahok pun, masalah Jokowi, masalah sekarang Bang Sandi atau Prabowo, nggak mau saya ribut-ribut sama. Saya sering bilang apa? Pada dasarnya orang baik ribut sama orang baik karena perbedaan informasi atau persepsi terhadap suatu kebenaran. Ngerti ya? Yang ribut tuh orang baik itu sama orang baik. Yang celakanya jarang silaturahim. Kalau udah silaturahim cangkruk, nggak akan ribut-ribut. Nah, jadi ini memandang suatu kebaikan itu ada keburukan ya, seperti hitam putih gitu. Juga yang sama gini, ketipu penipu. Ya, ini makna ini penting banget. Kenapa? Om Bob tuh ngajarin fundamental. Jangan-jangan nanti pas kita di tengah jalan kita dapat kejadian, terus kita itu bawaannya tuh kufur gitu, tidak bersyukur. Ya, maksudnya kufur itu bagaimana? Wah iya nih,
Aku rugi terus, menipu, karena ketipu, ketipu, istilah ketipu itu sebenarnya istilah kita didolimi sama orang lain, benar kan? Tapi dari satu sisi kalau kita memandang atau mungkin kita mengklarifikasi juga, kenapa sih kamu nipu aku? Sorry ya, aku nggak nipu kamu loh. Kamu pukul aku duluan. Kan mungkin ada yang begitu kan? Ya kan? Atau gini, aku nggak niat ngambil duitmu loh. Aku cuma minjem belum tak balikin. Mungkin begitu ya? Aku sebenarnya niat nipu kamu. Aku juga ketipu juga. Ya kan? Kenapa bisa balikin akhirnya? Kenapa? Aku juga ketipu juga. Karena kita nggak pernah melakukan klarifikasi loh. Nah, Ombok mengatakan kalau kita bisa pindah ke lingkaran yang kedua, kita masuk dari lingkaran logika ke lingkaran bijak. Ya, makanya apa? Ya itu yang sebut namanya tabayun. Ya, langsung datang orangnya tanya, kenapa kamu gini sih? Kan begitu lah. Ya, klarifikasinya langsung ke orangnya aja. Jadi klarifikasi ke orang lain pastinya, ke orang yang berhubungan langsung itu. Klarifikasi yang gitu. Nah, klarifikasi ke musuhnya, wah, dapatnya malah informasi yang salah kan? Ya. Nah, jadi kalau begitu kita mengklarifikasi, ternyata ada penjelasannya, putih dan putih, kebenaran dan kebenaran, ya kan? Tapi dari sudut pandang yang berbeda. Nah dari situ, meskipun mungkin kita juga masih memegang kebenaran kita, tapi kita akan menghargai kebenaran lain. Paham nggak ya maksud teman-teman? Makanya menjadikan orang yang lebih bijak. Jadi kalau saya ingin kata-kata yang tepat tuh gitu. Anda tahu Spider-Man kan? Tahu Sandman kan? Manusia pasir tuh loh. Nah pada saat itu kan manusia pasir intinya kan nggak sengaja membunuh Uncle Ben kan, pamannya si Spider-Man. Nah terus setelah itu ya setelah perang-perang macam-macam ya Sandman kan ketemu sama Spider-Man terus ngomong, ya aku mau cerita dikit gitu kan ya. Nah terus di penutup kata-katanya bagus banget ya, I don't ask you to forgive me, I just want you to understand. Nanti ya, sebenarnya Sandman pada saat itu sedang mengajarkan kebijaksanaan kepada Spider-Man bahwa putih ya, atau hitam tidak selamanya, dan sudut pandangnya berbeda-beda. Nanti ya, jadi dia tidak minta untuk dimaafkan, dia cuma minta kamu ngerti aja gue. Sudut pandangnya seperti ini. Ya, kalau Stephen Covey mengatakan begini loh, jika aku dan kamu satu pendapat, maka kita mubadir kan gitu. Ya. Nah, aku tidak melihat apa yang kamu lihat. Bantu aku melihat apa yang kamu lihat kan gitu. Ya, jadi dari dua sisi, tiga sisi, bahkan berlapis sisi. Ya. Oke ya. Saya lanjutkan ya. Nah, yang terakhir terus apa? Lingkaran kosong itu apa? Lingkaran kosong itu justru tidak menilai sama sekali. Tidak menilai benar salahnya, tapi menilai ini manfaatnya apa buat aku. Ini tak ambil hikmahnya apa, kan gitu. Selalu ada yang bisa kita ambil. Kalau kita nyalahin terus orang, nggak dapet kita. Ya, kita nyalahin orang terus, nggak dapet hikmah kita, nggak dapet belajar, nggak tambah dewasa. Ya, yang ada mungkin melegakan hati kita sementara, tapi meresahkan di masa yang akan datang. Karena ketemu jawabannya. Ya, kalau dari tiga lingkaran ini ada satu kalimat yang mencerminkan, yang menurut saya itu bagus. Kata-katanya Gede Prama. Sebenarnya tiga lingkaran ini saya tanya sama Om Bob, kok aku pernah baca ya Om ya? Tiga lingkaran ini Om Bob ambil dari bukunya Gede Prama ya? Iya Cik, aku ambil tapi aku modifikasi. Oh gitu. Nah, kata-kata Gede Prama ini bagus banget. Ya, tentang tiga lingkaran. Yang pertama, jika seseorang menyalahkan orang lain, dia perlu belajar. Jika seseorang menyalahkan diri sendiri, dia mulai belajar. Jika seseorang berhenti menyalahkan, pembelajaran usai. Bagus ya kata-katanya. Bukan saya loh yang ngomong, Gede Prama sih, bagus banget ya. Bukunya Kebahagiaan, Kesedihan, Keheningan. Bukunya itu. Ya. Jika seseorang menyalahkan orang lain, ya, dia perlu belajar. Jika seorang menyalahkan diri sendiri, dia mulai belajar. Tanda petik nih yang menyalahkan yang dimaksud tuh, aku salah, enggak, maksudnya mengkoreksi gitu. Ya, menyalahkan diri sendiri, dia mulai belajar. Jika seorang berhenti menyalahkan, artinya apa? Mengambil pelajarannya, pembelajaran usai. Oke ya, saya lanjut ya teman-teman ya. Bismillah. Oke, nah sering ya, kalau orang tidak memaknai makna rezeki, konsep rezeki, bahwa rezeki itu dari Allah dan gak akan meleset ya, seperti perlu di medan perang, biasanya dia sebentar, ini kalau tak kasih informasi sama orang ini,
nanti dia yang nanti malah dapat, aku enggak dong mana, kan begitu loh. Karena konsep rezekinya soalnya pakai nalar semuanya. Ya, makanya kalau kita perhatikan, kenapa kok orang-orang yang tulus itu terasa banget gitu, dan kita kayak percaya sama dia, nggak tahu ya, kok seneng ya dia, aku percaya banget, gitu loh. Saya sama Pak Ruli, ya Pak Ruli Yusuf dari Pegadaian. Pak Ruli Yusuf ini GM dari Pegadaian Syariah. Ya. Nah, beliau, masya Allah, masalah rendah hatinya, ya saya banyak belajar dari beliau, dan teman-teman office juga di UB selalu bilang seneng ya kalau lihat Pak Ruli, gitu, ya. Nah, nggak tahu kenapa seseorang itu bisa merasa seneng, nyaman melihat seseorang gitu. Dan sampai kalau saya sama Pak Ruli itu susah kalau ngomong masalah harga. Ya, ibaratnya begitu. Ya sudah, gitu kan, harganya berapa lah gitu. Ya. Nah, kalau ditawar berapa, ikutin aja lah. Saya sama tim saya begitu. Udah ya kita disuruh masukin, ya kita masukin. Tawar berapa ya kita ikutin aja berapa. Kita bisa ketemu sama orang seperti gitu loh. Paham nggak teman-teman? Seandainya loh teman-teman, orang itu wajahnya ya, dan perilakunya semua tulus-tulus, genuine, kalau saya bilang genuine semuanya, kumpul sama genuine semuanya, nggak perlu lama-lama negosiasi kok. Benar nggak? The best negotiation is no negotiation. Apa? Genuine, ketulusan. Karena kita tidak tulus, kita tidak memahami konsep rezeki, ya akhirnya kita pakai manipulasi, pakai ketakutan, ya nggak? Nah terus apa? Begitu seperti itu, saling tidak percaya, susah nih semakin. Ada hidden message dalamnya. Ya begitu kita percaya, udah Pak, boleh tahu nggak Pak? Nah, budgetnya berapa sih Pak? Sekian. Oh sudah, saya berarti nggak masalah Pak. Insya Allah mau budgetnya berapapun, saya buatin buat Pak Ruli. Ya, saya pokoknya yang penting itu manfaatnya dapat. Ya, dan saya bukan karena budget terus saya mengetatkan kerjaan saya. Ya bukan karena budgetnya sekian terus saya mengerjakannya tidak profesional, tidak, insya Allah tidak seperti itu. Kan gitu ya. Nah, coba teman-teman perhatikan juga. Meskipun ini trainingnya gratis, saya tidak akan memikirkan gratis. Nanti ya. Persiapan saya juga empot-empotan teman-teman. Ya, yang paling empot-empotan itu apa? Saya tuh mikir loh, gimana, contohnya apa? Ya, terus slide-nya bagaimana? Kalau saya suruh ngomong, lancar insya Allah. Ya, ini ada di sini konsepnya. Nah, cuman itu loh, untuk mengkonsepkan itu yang mudah. Oke, saya lanjutkan teman-teman. Ya, paham ya teman-teman? Kira-kira? Ya, nanti silakan dibaca lagi artikel saya tentang masalah konsep rezeki. Nah, saya lanjutkan di keberkahan di proses. Baik, langsung aja contohnya nih. Ya, misalkan kita jadi seorang pengusaha, ya, menjual sesuatu. Pertanyaannya, apa yang dijual? Dan kenapa menjual itu? Dan bagaimana cara menjualnya? Suatu saat anak saya nomor 2 nih, Alvin, ngomong begini, Pak, boleh nggak aku jadi YouTuber? Nah, kalau cita-cita anak sekarang itu berbeda, ya. Dulu ITB, ABRI, ya. Sekarang YouTuber. Ya, saya tanya. Jadi Alvin tanya pada saya, Pak, boleh nggak aku jadi YouTuber? Nggak masalah, boleh aja. Ya nggak? Bukan YouTubernya yang salah kan? Masalah kontennya apa? Saya tanya begitu sama Alvin. Nah, tapi kontennya apa, Alvin? Game. Ngerti gak? Jadi kan saya ajarin dia, saya larang dia untuk main game lagi tuh. Saya udah nyandu banget tuh. Main game terus ada gamenya itu terus yang game online kan. Alvin udah selesai, Papa nggak mau toleransi lagi. Kemarin Papa toleransi main 1 hari 1 jam, terus dia curi-curi. Ya, kalau kecanduan kan begitu tuh. Terus pemarah sifatnya jadian kan, marahnya maksudnya gimana gitu ya. Ya Anda tahu sendiri kan kalau anak-anak ada main game tuh, terus nggak dikasih sebentar kayak sakau tuh, sakau. Nah udah Alvin gitu juga tuh. Terus kepedulian terhadap lingkungan sudah hilang. Ya, ini terjadi ya. Makanya maaf ya. Kalau semalam pas saya dengerin tuh, saya pas kebetulan mendengarkan ya tentang beliau yang mengatakan Mobile Legend dan ini oke, saya nggak oke. Sekarang profesi anak muda macam-macam, wah ini harus kreatif. Buat saya ini kreatif yang tidak bermoral. Ya, nah jadi kembali lagi ya teman-teman, balik ke sini. Apa yang dijual? Oke, halal. Kenapa? Ya, halal atau tidak? Ya, balik lagi juga. Kenapa menjual itu? Ya, dan bagaimana cara menjualnya? Bagaimana barang yang halal dijual dengan cara yang tidak benar? Contoh nih, maaf ya, gara-gara ada satu film, ya, yang mencontohkan sesuatu.
tentang menjual, kita salah kaprah tentang film itu. Filmnya judulnya The Wolf of Wall Street. Kalau Anda nonton, mungkin Anda kan yang perempuan terutama ya, Anda kan jijik. Di situ digambarkan tentang free sex, pesta seks dan free sex. Ya, ternyata saya begitu melihat, wow, ini kejadian kisah nyata loh. Ternyata orang bisa sampai seperti itu. Jadi bisa seks bersama-sama loh, barengan gitu. Ya, di satu ruangan bisa bersama-sama. Oh, ya. Dan itu jadi idolanya teman-teman mungkin sebagian ya. Jordan Belfort diperankan oleh Leonardo DiCaprio. Filmnya The Wolf of Wall Street, kisah nyata. Ya, sampai orangnya masuk penjara karena kasus penipuan kan, ya, semacam kayak inside trading kan. Nah, internal trading kan. Nah, terus dia keluar dan jadi motivator. Jadi motivator cara menjual. Terus dia ngasih ballpoint, jangan ballpointnya sebagus ini gitu. Nah, siapa yang bisa menjual pulpen ini dengan harga yang paling mahal? Oh, dia ngomong gitu. Ngerti ya? Nah, sekarang ini dijadikan contoh-contoh ya untuk training. Makanya saya bilang, hati-hati mengadopsi ajaran-ajaran luar. Ya sekarang, kembali lagi, ini tai kucing. Siapa yang bisa menjual ini seperti coklat sampai orang mau makan? Ngerti gak? Sama gak? Serupa kan? Biasanya. Ya. Nah, jadi ini ballpoint, ya. Value yang sesungguhnya berapa? Terus mungkin nanti gini, oh iya nih ballpointnya bekas dipakai oleh siapa sekarang artis yang terkenal? Saya nggak ngerti ya. Via Valen, ya. Nah, ini kemarin sama Via Valen dipakai buat hotel-hotel. Nah, saya jadi laku keras, keren ya. Dijual berapa? Ayo, siapa yang mau beli? Ini bekas kupilnya Via Valen. Gitu. Contoh gitu ya. Ya. Nah, wah, dijual sampai melambung drastis gitu. Buat saya, apa bedanya sama penipuan? Saya tanya sama teman-teman, apa bedanya sama penipuan? Ya, kayak saya sering bilang, jangan memoles konteks berlebihan. Ya, konteks berlebihan. Nanti terjadinya ke manipulasi. Dan akhirnya jadi pemborosan juga. Lifestyle yang berlebih. Yang menciptakan kasta. Paham ya? Orang pakai pakaian yang berkualitas itu boleh. Ya, kalau berkualitas, kalau nggak berkualitas kayak tadi itu, belinya jauh melambung banget. Mas Arif yang mungkin yang ngerti lah bahannya harganya berapa kira-kira. Ya, itu pantas nggak sih Mas itu sepatu dijual 8 juta loh Mas. Kira-kira bahannya kayak apa Mas? Apa beneran seperti itu atau? Hah? Mana? Oh ya, Iman yang ngerti ya. Tapi kalau bahan Mas Arif yang ngerti materialnya. Apakah sepatu itu semahal itu? Degrade kan, emosionalnya kan. Sneaker society, urban sneaker society itu kan hal-hal yang di komunitas yang memang dibikin untuk membuat itu lebih mahal. Iya, jadi aslinya tuh costnya berapa paling mahal? Akan lebih dari $20. Ya lebih dari $20 Lebih berarti dari $20. 300 ribu. Nah, yang 8 juta tadi. Kira-kira ya, ini kan berlebihan kan? Ya, memoles konteks menjadi berlebihan. Sehingga kayak semacam gitu. Lo pakai ini, lo gengsi lo. Ya, Ngerti ya? seperti itu. Hati-hati lo bicara masalah. Kamu pakai ini, kamu gengsi, ini menaikkan kasta. Artinya ini sebenarnya kasta terselubung. Ya, saya tuliskan itu kan kasta terselubung. Saya ingin cerita kasta ini gara-gara apa? Saya ditampar sama si Andi nih. Ya, ini pas pulang waktu itu dari Korea kan, terus Andi kan ngajak saya nih, Pak. saya nganterin kan, terus kan sama Reza ya, pulang sama Reza, terus ke tempatnya Andi itu. Terus saya lihat tadi, wih, ini kan toko barunya di mana nih? Di Klender, di tempat Klender. Nah, dia kan jual bakso Ajul tuh, ya. Tapi jangan ramen bakso ya. Omsetnya mengerikan dia ya. Pokoknya insya Allah yang tinggal di kamu juragan lah omsetnya gitu ya. Jadi pikirin sendiri jualan bakso omset kayak apa. Nah, jadi pas tempatnya Andi, nah saya lihat wah ini bakso dan iganya itu dijual murah banget dan enak gitu kan. Baksonya Andi perfeksionis dalam masalah membuat bakso itu kan. Daging dia mau idealis banget lah, itu daging itu harus seperti gini ya, yang bagus seperti gini dan sedikit lemah dan macam-macam gitu kan. Itu dia pikirin tuh ya. Nah, terus saya pas sambil makan, saya ngeliat gini, kan agak sedikit panas sedikit kan. Terus kursi itu ala kadar tuh, kayak triplekan doang aja gitu ya. Terus saya bilang gini, ini kamu naikin dikit deh.
Dik, ini dibagusin dikit dong. Ya, kamu kasih AC sebagian juga enak nih, biar nyaman gitu kan. Nah, itu furniturnya juga kamu bagusin tuh. Jangan masuk ini ada banget sih, Dik. Ya, ini interiornya nih. Ya, atmosfernya dibuat yang enakan dikit, yang bagusan dikit lah, dikasih wallpaper lah atau apalah. Terus tadi bilang gini, ya Pak, nanti kalau dibagusin seperti itu, nanti investasinya naik Pak. Ya nggak apa-apa, Dik. Kamu naikin dikit deh harganya. Ya, naikin dikit pasarnya, saya bilang gitu. Ya, jadi kamu bisa naikin lagi nih pasarnya nih. Ya, agak tinggian dikit. Terus Andi bilang apa? Enggak Pak, Andi kepingin baksonya Andi bisa dinikmatin oleh semua kalangan. Wah, cantik nama Andi. ya, selesai bilang apa? Wah, value. Ya, bener kamu. Bener ya. Ya, belum lama, masih beberapa bulan yang lalu kok. Jadi saya masih kapitalis juga beberapa bulan yang lalu. Januari. Kita ke Korea Januari ya. Maret malahnya loh. Saya masih kapitalis di bulan Maret. Masih kasta loh. Makanya saya tulis ketika saya kasta terselubung itu dicatatkan. Ya saya belajar gitu kan. Bener juga ya. Ngapain ya kita mintain sesuatu yang untuk membuat kastanya orang makan bakso keringetan dikit ngapain sih gitu. Saya juga ya. Ya nggak harus diperbaiki terus campur sama orang seperti itu, apa salahnya sih? Iya, gengsi itu. Paham nggak teman-teman ya? Nah, nggak sadar ya, saya sendiri juga masih seperti itu. Oke, next ya dia. Banyak kalau saya tuh di sini ada warga Kampung Juragan. Mungkin kalau saya suruh angkat tangan, mereka mungkin malu ya. Saya diamkan aja kalau angkat tangan. Dan suatu saat ini adik saya Dita dari sini. Dia mesti malu ya ngomong gitu. Dita sama Andi itu sama, kalau tanya sama saya kan japri kan. Terus Dita suatu saat japri sama saya gini. Makci, aku kok izin Makci apa? Pakai bahasa Jawa gitu kan, yang malu kok. Yang lain banyak kontribusi ke tempat KJ, misalkan Makci gini. Mereka bisa berbagi, bisa bicara atau apa. Kok aku nggak bisa seperti gitu? Kayak nggak pantas gitu loh di KJ, gitu kan. Terus saya bilang sama Dita gini. Kamu sama Andi ya. Diemnya di KJ aja sudah banyak manfaat. Gitu loh. Kenapa? Kalau saya sering bilang apa? Mereka itu semacam the last airbender tuh. Penyeimbang alam gitu loh. Mereka adalah penyeimbang alam. Saya kenapa? Karena saya dan mereka berdua gitu. Mereka punya yang sebenarnya genuine. Tahu nggak genuine? Mereka itu apa adanya. Ya, nanti Anda kenal mereka mesti ngerti apa adanya kayak apa mereka. Ya, artinya apa? Kita tuh sudah kehilangan apa adanya. Kehilangan ketulusan. Nah, Andi itu sekali lagi di sini dia tadi difoto kan di makhluk sama teman lain kecepet dia di posisinya kan nggak bisa keluar ya kan. Nah, kecepet nggak bisa keluar. Kenapa? Ya, Andi itu malas duduk gini nih, malas dia ngatur aja kemungkinan besar tidak. Ya, ngatur kan? Sampai suatu saat dia pernah datang ke rumah saya, terus dia ngomong sama saya, bapak karyawannya, bapak manajer atau karyawan saya lupa gitu. Iya nih Pak, dia udah bikin manajernya atau karyawannya dia. Iya nih, Adi bilang sama dia nih, baca buku gitu kan, belajar lagi. Terus saya bilang sama Adi, kayak kamu aja rajin dan belajar, kamu baca buku aja males ngomongin orang. Terus Bapak saya kenal lah, gitu kan. Nah tapi Andi apa adanya? Ya, saya bilang diamnya kamu sama Andi ya, kita sama Andi di Kampung Juragan aja menjadi contoh bagi kawan-kawan yang lain. Ya. Paham ya? Jadi saya yakin ya dengan energi itu terasa banget teman-teman. Oke. Jadi sekarang itu yang kurang itu ketulusan, selling dengan manipulasi. Betul. Padahal harusnya yang sesungguhnya kalau kita ngomong ilmu selling, harusnya ini ilmu selling. Oke. Jadi selling itu apa? Aktivitas menyampaikan ini loh kelebihan produk kita ini loh. Bukan coklat, bukan gitu loh ya. Teman-teman ini tai kucing. Ya, tapi ada khasiatnya. Ya. Contoh kan begitu loh. Contoh ini, teman-teman di dalamnya ada kencing otak, tapi ada khasiatnya. Anda percaya? Kalau itu ada hadisnya kan? Ya, ada hadisnya. Jadi susu onta ditambah sedikit sama kencing onta, ya sembuh kan gitu ya. Nah, siapa yang mau nyoba silakan. Kalau kurang dosisnya kencingnya dibanyakin. Ya, nah tapi kita harus ngomong plus minusnya. Contoh begini, contoh misalkan teman-teman ini susu plus kencing onta sedikit. Ini ada hadisnya seperti ini.
Ya, insya Allah kasihan. Terus tanya, kamu udah pernah nyoba belum? Aku terus terang nggak betah, nggak kuat. Pas mau minum aja, saya muntah, nggak kuat saya. Ya, nah kalau kamu mau nyoba, silakan. Aku juga sekian. Enak kan? Iya. Kenapa harus manipulasi? Supaya closing. Kenapa harus closing? Kejar target. Kenapa kejar target? Ya, kekayaan, angka cukupnya. Nanti mesti balik ke situ. Makna suksesnya. Baliknya ke situ. Ya. Nah, jadi ini sudah bergeser. Harusnya, ini loh, selling itu ya, ilmu atau seni mengkomunikasikan informasi, kelebihan dan kekurangan produk kita apa adanya. Ya, karena ujung-ujungnya kita nanti ya menjual kredibilitas kita itu sendiri. Ya, Mas, tapi kan sekarang sharing online, Mas. Sharing online itu orang nggak ngerti kredibilitas, Mas. Ya, mau kita pakai akun fake. Tapi doa itu tidak mengenal ruang dan waktu, fake dan non fake. Aku sumpahin orang yang punya akun ini, yang jualan akun ini, siapapun namanya, ya. Wabrak, nah itu jadi kampret beneran ya. Ya, lanjut ya. Nah, terus nanti berdalih begini. Tapi kan 20% dari profit aku sedekah. Ya, nah ini balik lagi tadi yang disebut namanya syariah di tujuan, bukan syariah di proses. Ya, ini yang saya katakan syariah tujuan bukan di proses. Ini juga sedikit jawaban tadi yang dari tempat Mas Jamil ya. Pertanyaan Mas Jamil, nah nanti ada di sini. Tapi saya insya Allah mengetahui Mas Jamil seperti apa, ya, bukan yang seperti yang saya maksudkan ini. Nah, cuma saya takutkan nanti teman-teman salah menyangka. Oke, baik. Ini saya tandai yang warna merah, ya, yang warna merah duluan. Orang sering bilang gini, wah, saya pentingkan sedekah 20% per bulan, tapi sedekahnya taruh paling bawah. Di atasnya omset targetnya 5 miliar per bulan, margin 30%, rumah 10 miliar, Lamborghini, tour Eropa tahun 2020 sekarang 2018. Oke, sekarang kondisi diinginkan ya. Kondisi sekarang omset sama penjualan ya, margin 10%, kontrak rumah Mas Yan, ya, Alphard yang murtad Mas Yan. Ya. Alphard murtad itu yang dimiliki oleh Jason dulu ya. Grand Max. Ya, Alphard murtad ya. Terus ya, taunya di alun-alun. Nah, coba Anda perhatikan. Untuk mencapai 2 tahun seperti ini, dia harus kejar setahun lebih ya. Akhirnya apa yang dia lakukan? Oke, endorse artis ternama, nggak peduli artisnya itu value-nya seperti apa. Ya, value-nya hedon, nggak peduli. Yang penting ternama. Nah, saya pada saat mau endorse, saya bilang sama teman-teman, sebentar, sebelum kita minta endorse, kita harus duluan value-nya dia seperti apa. Karena Yubi nanti ini, ya, bicara masalah delivering value. Saya nggak mau nggak sejalan semuanya. Nanti kita nggak dapat keberkahannya. Kita dukung orang-orang artis-artis yang hedon, ngapain gitu? Ya, cari yang nggak seberapa terkenal apa-apa, tapi yang penting ya insya Allah dalam koridor kita masih harus value-nya. Oke ya, nggak harus kayak kita ngomong sempurna 100 enggak, tapi itu on the way sama-sama kita udah senang kita. Ya. Nah, kemudian harga dinaikin, tapi untuk menaikkan harga kita harus memanipulasi penawaran, ya kan? Wah, ini bisa naikkan sekian nih, kayak tadi saya bilang kan, ini bisa naikkan sekian nih, ya gitu kan ya, naikkan harganya, kan begitu. Akhirnya kita tujuan kita berjualan produk kita yang solutif pada saat awal tidak lagi ke sana. Ya, tujuannya sekarang sudah untuk memperkaya diri kita sendiri, ya kan? Nah, kemudian apa? Tekan harga supplier, tekan lagi nih. Jadi ini menaikkan harga setinggi-tingginya, ya, dengan biaya serendah-rendahnya. Betul? Tekan harga, ya. Nah, terus apa? Mundurin pembayaran. Kenapa? Supaya bisa diputerin cash flow-nya. Betul? Anda tahu prinsip cash flow kan? Ya. Jadi gini loh. Kalau Anda bisa 1 bulan kulakan 2 kali, ya. Nah, terus Anda bayarnya satu bulan kemudian, artinya kan Anda bisa tunda loh. Ya enggak? Ini kan bertentangan dengan tulisan saya yang sebenarnya segerakan tunai kan? Karena dulu saya juga nulis di The Power of Kepepet, kalau bisa hutang tunda sampai kiamat. Ya, terus kita di alam barzah ditanyain, di alam kubur kita tanyain gitu loh. Masih punya hutang nggak? Masih. Dua. Masih punya hutang nggak? Masih. Dua. Terus kita bangun lagi, masuk ke dalam alam mimpi. Vin, tolong Vin, bayar hutangnya papa. Kan begitu ya. Kenapa? Ditendangin terus nih sama malaikat nih kan. Ya, gara-gara udah gitu saya nih.
Udah apa? Udah salah di sini nggak selesai di sini nih. Ya, teman-teman ditanyain, masih belum utang? Masih. Kenapa kamu kok hutang-hutang terus gitu? Itu dia jenis sama saya. Aku kenal lagi ya. Udah hutang sampai kiamat. Makanya menulis buku, ya, ngajar, sosial media, artikel, wah bahayanya banget deh. Ya, ada dapat popularitas yes, tapi risiko ada. Waduh, itu depositonya apa? Riba ini, bukan deposito akhirat nih, ya. Ngerti gak teman-teman ya? Ini bahaya banget. Ya, oke. Modul pembayaran supaya apa? Dulu saya pikir modul pembayaran muterin. Pas muterin kejeblos, ninggalin utang. Saya kejadian seperti gini. Ya, duitnya supplier saya pakai 1,2 miliar. Akhirnya malah tambah rugi. Kenapa? Karena duitnya nggak berkah itu juga sih. Iya, ruginya jadi 4,5 miliar. Top ya, alhamdulillah saya belajar ya. Oke, terus cari buruh murah men. Demi buat apa? Lamborghini. Ya, karya Eropa kan ya. Baik, kita bandingin ya. Nah, ini tadi tujuannya tidak syariah. Beda sama tujuan yang dengan syariah. Kita jaga prosesnya dengan jalan yang halal dan thayyib. Nanti saya tulisin jin thayyib. Oke ya. Nah, insya Allah keberkahan akan menghampiri kita karena keberkahan itu adalah hasilnya, ya. Karena kita menjaga kehalalan dan kethayyiban. Pokoknya ingat halal thayyib, ingat aja jomblo yang nggak nikah, gitu aja. Ya, lanjut ya. Nah, ini kita sekarang bicara masalah yang warna hijau nih, syariah ya. Syariah itu juga duluan, ya. Tapi syariah diproses. Oke, tujuannya syariah ada, ya. 10.000 pelanggan. Kenapa? Aku ingin mengedukasi orang supaya dia bisa mandiri, ya, tidak jualan lagi di marketplace, tidak perlu banding-bandingkan harga, contoh gitu, ya, contoh ya. Nah, 10.000 pelanggan atau member, kepuasan 99%. Kenapa? Kemarin masih banyak komplain 30%. Artinya apa? Kepuasannya kemarin 70%. Ya, kenapa? Karena kita harus ngerti yang disebut marketing, what is marketing gitu ya. Marketing yang sesungguhnya itu satisfying customer, ya, tapi juga profitable bisnis kita gitu, ya. Artinya apa? Kita jangan sampai juga rugi, harus untung, tapi memuaskan pelanggan di depan, baru kita bicara masalah untung. Jangan dibalik, bukan profitable bisnis duluan, tapi satisfying customer duluan. Oke ya, lanjut, ya. Terus upah minimum 5 juta. Kenapa? UMR atau UMK sekarang misalkan di daerah saya sekitar 2,4 juta, ya. Nah, bagaimana target saya menaikkan teman-teman itu 5 juta? Saya tuh gila teman-teman. Saya pernah jadi buruh lah istilahnya. Kerja di Astra kan, meskipun buruh di Astra cukup makmur lah ya. Di zaman saya itu gaji itu 1.100.000 potong pajak, jadi 973.000. Ya, saya kerja di Astra pertama kali. Nah, sebulan, 2 bulan, 3 bulan kira-kira. Pada saat saya kerja, ayah saya kena PHK. Terus saya udah bantuin ayah untuk subsidi kuliahnya Gania adik saya, ya, 300.000 per bulan. Jadi tinggal 673.000, ya. Nah, udah akhirnya setiap malam kan kalau daripada makan di Batam makan cuma makan di luar, saya lembur untuk makan dapat kupon makan, ya, lembur dapat kupon makan. Mungkin Gania aja nggak tahu, dan ayah saya jelas nggak tahu. Ya, saya sebenarnya nggak pernah suka kayak ngeluh gitu loh, ya. Jadi kasih berapa tak terima gitu aja, ya. Dulu uang kuliah pun juga cuma kasih 125.000 rupiah, empot-empotan, saya terima. Pulang 3 bulan, ya kamu kok kurus banget ya, makannya bener. Kakak saya bilang gini, Pak, kalau mau suruh makan bener, tambahin duitnya. Pulang tuh ya? Iya, pas-pasan, saya cuma ngomong gitu aja. Terus tambahin 25.000 rupiah, lebih bisa bernapas. Ya, karena sudah saya nyari yang paling murah tuh ya, nasi cuma 350 rupiah gitu loh. Terus saya hitung-hitung, gak masuk akal nih, gitu kan? Udah gak masuk nih hitungannya. Akhirnya setiap akhir bulan puasa, gue kok poso kok Senin Selasa Rabu Kamis. Terus saya bilang gitu, kamu puasa tiap hari, sudah nih tapi demi. Terus saya bilang gini, saya gengsinya minta ampun, nggak aku mau utang. Wah gitu kan? Itu hutang saya pertama kali dipaksain teman saya 5.000 rupiah. Balik ke 973.000 dipotong 300.000 rupiah. Ya. Nah, saya merasakan pada saat mau makan itu kita berhitung, mau makan di luar terus kita ngitung satunya sisanya berapa. Saya nggak kepingin karyawan saya seperti itu. Asalkan yang makan susite ya. Nah,
saya ngajarin teman-teman pokoknya untuk makan enak. Makanya gini loh, kita ini terutama influencer, teman-teman insya Allah juga influencer semuanya, setidaknya bagi 100 orang, 1000 orang, ya, baik friends atau fans, ya, kita bisa memberikan influence bagi mereka. Pas makan sushi teh jangan diposting. Terus pas makan sushi teh sambil astagfirullah, mista. Nanti ya, jangan ada posting. Begitu ada posting, Anda menciptakan materialisme lagi, menciptakan kasta terselubung lagi. Paham nggak? Tapi pas Anda ya makan di pinggiran jalan, di posting, tapi yang enak loh ya. Kalau nggak enak jangan ada ngomong enak. Dan ini ada bohong juga. Biasakan ya, ayam Jogja. Saya mau suka ayam Jogja, Yogyakarta. Makanya saya juga bilang sama Cindy kan, adik besok makannya ayam Jogja kalau bisa gitu ya. Nah dia sudah tahu dulu, sudah kok dia memang kita sepertinya ayam Jogja. Pokoknya kalau duitnya cukup dari donasi ya kita makan yang enak-enak ya. Salah satunya ayam Jogja. Enak nggak? Enak kan? Nah itu saya udah makan semalam duluan ya. Pas saya nyampe sini ayam Jogja saya gitu duluan ya. Makan itu duluan saya ya. 1,5 ekor. Nggak, bertiga. Oke. Hah? Ya. Saya posting kok. Posting yang Jogja saya posting. Ya, pokoknya gini, kalau makan kuliner Indonesia, posting memajukan kuliner Nusantara, betul ya? Tapi yang tidak berkasta, jangan berkasta-kasta lagi, gitu ya. Nah, jadi ini yang penting, kita punya pengaruh di situ kan. Nah, balik ya tadi ke masalah makan enak. Saya kepingin karyawan saya sebenarnya kalau makan di ayam Jogja aja, udah makan enak, itu murah juga sih, nggak masuk akal sih murahnya kalau menurut orang Bandung ya. Nah, paling nggak dia tidak mikir gitu. Ngerti gak? Mau makan enak dikit, nggak mikir. Enak bukan berarti mahal ya teman-teman ya. Paling nggak mikir. Dulu tuh saya caranya mikir, saya ngitung gitu. Makanya saya bisa merasakan, jangan sampai karyawanku tuh nanti makan aja ngitung. Paham nggak? Ya insya Allah di tempat kita UMR kita penuhi tapi bersih. Take home pay, makan, tempat tinggal, ya, terus sama laundry. Sediakan semuanya. Bahkan kalau saya makan pun juga seperti kalau makan menurut kurang ngomong ya sama ibu RT-nya Desi kan ya. Jangan sampai nanti makannya kamu yang si kismin terus gitu. Sebenarnya tahu tempe juga bukan kismin ya. Sekarang tahu tempe juga udah mahal juga kan ya. Nah maksudnya jangan sampai makannya itu ini terus itu terus gitu ya. Jangan sampai seperti gitu ya. Silakan makan lebih enak. Oke, saya lanjutkan ya teman-teman ya. Nah begitu kita bicara masalah ini upah minimum beda nih, benar nggak? Target kita beda kan? Target kita untuk orang lain, untuk orang di bawah kita. Nah terus nambah, kenapa 100 orang karyawan? Supaya aku bisa mengentaskan pengangguran. Ya, mes karyawan aku sediakan. Kenapa? Ya biar kita ini tambah guyup tuh loh. Ya, saya sekarang malah merasa menikmati untuk memiliki mes karyawan, benar? Jadi sejak dibukanya Yo Bisnis dan 5 tahun terakhir ya kita sudah pakai mes karyawan. Sebenarnya sejak awal sudah ada sih, cuman belum semuanya tinggal di situ. Sekarang hampir semua ya itu weekend aja mereka pulang, kecuali yang keluarga yang kita sediakan mes cewek sama mes cowok ya. Nah jadi ini seru banget nih kalau tempatnya Riko, wah lebih keren. Makan sudah jamaah ya, terus sholat berjamaah. Kalau kita juga sudah sholat berjamaah. Nah, coba Anda nanti terapkan hal yang seperti gini. Anda tidak akan mendapatkan ya loyalitas seperti Anda kerja remote. Nanti ya, karena ini ada keberkahannya di sini. Ini nggak bisa ada nalar. Sampai sekarang saya bilang sama teman-teman gini, tidak pada fasenya aku membangun merekrut karyawan. Ini adalah faseku merekrut pasukan. Ya, saya ngomong begitu. Makanya kalau kamu tenggo, keluar. Saya bilang gitu. Kalau kamu cuma kerja di sini cuma dapat cari duit doang, kamu rugi, wasting time, keluar. Ya, sampai saya punya supir pun saya gini juga. Bilang sama supir saya, kamu ini ya ceroboh banget nih, ya. Terus unschedule gitu orangnya. Kamu cocok jadi pengusaha kamu, ya. Sudah gini. Kalau pas gak nyetir, kamu sering-sering main ke tempatnya bisnis sana, ke office, ya. Belajar sama anak-anak itu, belajar sama Kevin tuh. Ya, saya bilang itu sama supir saya. Nah, terus dia ternyata baru tahu kan kalau saya nulis buku dan macam-macam gitu kan. Terus dia baca buku, Bapak itu boleh nggak itu? Ada bukunya, bisa pinjam nggak? Terus
itu bukunya dicek tuh kasih dia. Ada yang dicek maksudnya cuma satu halaman, ada yang kosong atau apa, kasih dia tuh nanti. Halaman yang kosong malah ternyata yang berpengaruh ya. Parah gitu kan kapitalis. Nggak diceknya kan begitu, kalau diceknya ada yang sobek dikit ya. Itu kasih ya. Video DVD kasih ya, biar dia jadi pengusaha. Ya, senang dia. Sampai sekarang dia punya anak yang kedua, dia namain Muhammad Jaya. Parah. Ya, ketawa deh saya sama istri saya ya. Iya, ibu, anak saya namain Muhammad Jaya siapa? Muhammad Jaya Darmawan. Nama dia kan Darmawan kan? Ya, Muhammad Jaya. Wes boleh ya. Aja deh teman-teman, umroh ya. Nah ini targetnya sudah berduluan kan. Nanti kita mikir how to-nya, insya Allah juga kita jaga ya. Nah lolos ujian ini duluan, jangan manipulatif. Sudah targetnya bener, kok caranya nggak bener ya. Kan ada yang tadi ngomong gini, wah yang penting kan aku 20% aku sedekahkan. Mau cara aku manipulatif, itu nggak menjadi masalah ya. Nah ini seperti, ya saya katakan seperti kita berwudu dengan air kencing. Ya, wudu niatnya menyucikan, yang mensucikan tapi pakainya air yang najis. Jadi semua tidak menyucikan ya, mukanya kena air kencing semuanya. Ya, nah ujian ini ya perbaiki saluran distribusi. Nah ini kita bikin how to-nya yang barokah, co-branding, ajakin ya. Terus, nah ini penting di bawah nih. Ini Anda pikir soal kajian mingguan apa hubungannya? Sholat dan zikir jamaah itu kan urusan masing-masing ibadah. Bagi sebagian orang berpikir begitu. Ya, nah di tempat kita, alhamdulillah nih habis ada Faiz nih, Pak mulai nih pada sholat berjamaah, ya diajakin sama dia kan. Oh. Jadi job desk-nya Faiz itu nggak jelas terus. Saya habis kayak gini turunin juga. Nah tapi saya pernah share, mungkin Pak juga nggak ngerti. Saya share di grup Corong Juragan. Kalau teman-teman cuma bicara masalah job desk atau KPI, ya kejelasan dalam hal itu, KPI-nya nggak jelas. Serius, ya sampai sekarang dia nggak mencapai KPI-nya dia. Ya, kalau dia selalu mencapai KPI-nya, misalkan 2000 member member UB Pro, nggak tercapai-capai. Tambah prosok-prosok. Kadang naik, kadang turun lah ya. Pokoknya nggak kecapai-kecapai. Apa? Dan yang kurang ajar apa? Dia jadi virus, ngajakin teman-teman makan micin kan? Setiap malam. Saya begini, ini program kok jadi kenapa sih? Ya mas, itu Pak Ais ngajakin makan micin mas. Jadi akhirnya programnya berbeda-beda. Karuan setiap malam. Nah jadi ini singkat cerita ya teman-teman. Job desk-nya Pak Ais terus sangat jelas. KPI-nya nggak jelas. Nah, kenapa kalau saya nggak pecat dia? Yang pertama, dia datang ke tempat saya, ngomong, mas saya mau khidmat. Kamu khidmat tuh sama Abi aja, jangan sama aku bukan kiai, saya ngomong gitu kan. Terus, enggak, mas saya mau khidmat ke tempat bisnis. Susah ngomongnya. Nah sudah lah, nggak usah khidmat-khidmatan deh, udah kamu makan aja di sini. Nggak usah gaji apa-apa. Oh nggak bisa lah, kamu juga harus punya kehidupan juga kan, paling nggak fokus lah gitu ya. Nanti saya promosikan Pak Ais nih, jomblo-jomblo langsung pada. Ya, saya lanjut ya. Nah, sudah. Dia datang bawa mobil. Jadi kita sekarang ada armada mobil, ya, dan orangnya mau digaji. Alhamdulillah. Ya. Cuma ya itu, sudah. Tetap gaji tetap harus. Ya. Cuma job desk-nya saya bingung. Pak Ais ini orang otak kanannya dominan. Ya. Dikasih kerja ada sesuatu, sering nggak teliti. Serius, sering, lupa ini, salah, ya, suruh beli apa ya, oleh-oleh aja, salah, udah, di line tuh, ini juga, itu juga, ini satunya juga, ini satu, bisa dapat dari mana, loh? Kamu nggak baca tuh ini, ya kan, seperti itu, ya, jadi udah, saya ngerti, Pak Ais tidak mungkin menggantikan Ayu, padahal Ayu aja, ya sudah cukup selebar, tapi Pak Ais ini jauh lebih selebar, ya, nah, udahlah, satu hal yang saya lihat, sejak datangnya Pak Ais, teman-teman tambah guyup tuh, tambah akrab. Tadinya biasanya kan, programmer jarang ngomong satu sama lain. Sekarang suka keluar bareng-bareng, meskipun makan micin. tapi tambah akrab tuh teman-teman. Ya.
akan satu sama lain. Terus apa? Sholat mulai berjamaah, ya. Terus mulai hafalan Quran, ya. Terus apa? Mulai puasanya nggak Senin Kamis Daud kali. Ya. Dia punya alasan dia puasa Daud kenapa? Karena dia Arab, nafsunya gede. Ya. Oke ya, baik teman-teman ya. Nah, lanjut ya. Singkat cerita, ya. Faiz tidak saya keluarkan kenapa? Saya bilang gini, ini teman-teman coba perhatikan baik-baik ya. Ini Faiz meskipun job dia sangat jelas, ya, tapi dia dampaknya jelas. Ya kan? Anggap aja lah, Faiz itu bagian apa ya? Nanti bang alam semesta, gitu kan? Oke ya, lanjut. Bisnis yang berkah ya adalah bisnis yang menebar manfaat bagi sekitar ya, bukan merusaknya. Merusak ini maksudnya apa? Sekitar itu siapa? Ya. Ini yang saya sering sebut namanya rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi semesta, bukan cuma bagi sesama manusia, ya, tapi juga bagi ekosistem, cacing, ya, mikroba juga ya, cacing, ya. Terus yang kecil-kecil yang nggak kelihatan itu juga harus kita jaga. Ya. Jadi pada dasarnya kerusakan alam itu juga kan kita yang merusak. Dan para kapitalis yang oportunis itu. Ini satu film serem ya. Itu sampai orang seperti itunya kalau orang udah serakah ya. Nah itulah, ini dimulai dari makna sukses juga. Kalau pencapaian materi menjadi tolak ukur kesuksesan kita, maka keserakahan akan menjadi mesinnya. Manipulasi ya jadi bahan bakar ya. Dan kapitalis itu adalah sistem. Oke lanjut ya. Nah terakhir nih ya tentang pola sukses. Nah ini yang sering saya sebutkan, mungkin teman-teman sering mendengar kata-kata saya kan. Sukses berpola, gagal berpola, betul ya? Jadi sukses itu punya pola, gagal punya pola. Baik ya, yang disebut sukses itu mau entah Anda sebut sebagai materi atau apa, silakan Anda mendeskripsikan apa yang saya katakan tadi. Saya nggak berani mengkotakin sendiri makna sukses Anda. Anda punya makna sukses masing-masing gitu kan? Ya, silakan. Tapi Anda ngerti koridornya seperti apa, nalarnya juga sudah saya pahamkan seperti apa, silakan ya. Anda pikirkan sendiri, nggak berani saya mendoktrin seperti gini. Contohnya begini nih, kalau saya setelah ini kan saya berikan kepada Ustadz Juri nih, Ustadz mau izin masukannya. Nah Ustadz Juri memberikan masukan. Nah ini sudah, insya Allah Mas Jaya sudah sesuai dengan koridor, hanya sedikit menambahkan. Ya ini kalau bagi kita Muslim, sukses itu adalah husnul khotimah. Paling nggak gitu kan di dunia kan. Terus husnul khotimah artinya apa? Meninggalnya dalam kondisi yang baik dan insya Allah nanti balasannya masuk surga. Kan begitu ya. Nah kalau di dunianya ya kita bermanfaat bagi banyak orang. Kan begitu ya. Atau bahkan tidak hanya orang tapi rahmatan lil alamin kepada alam semesta juga dunia. Kan seperti itu. Cuman saya tidak berani dan tidak mau juga untuk mendesainkan sukses ini sendiri kepada kawan-kawan. Silakan teman-teman mungkin punya makna suksesnya masing-masing. Tapi insya Allah setelah materi ini ya Anda ngerti dan tidak akan keluar dari koridor itu. Oke, baik ya. Lanjut tentang pola sukses. Saya menemukan pola-pola yang simpel-simpel. Bahwa sukses itu ada polanya, gagal juga ada polanya. Pola satu ya, orang sukses tanpa tapi tanpa nanti. Benar nggak? Orang gagal suka membuat alasan dan penundaan. Orang membuat penundaan sebenarnya ada dua macam juga. Satu, menunggu kesempurnaan. Ya, yang kedua, kalau bisa besok, kenapa harus sekarang? Benar ya? Ya, tapi ada orang yang memang pas dia kalau bisa besok, kenapa harus sekarang? Itu ada baiknya juga. Ya, orang-orang seperti itu biasanya sebenarnya flegmatis, gitu kan ya? Orang-orang yang flegmatis. Ya, nah itu bagus juga. Tapi dia tidak di bagian depan, terutama bagian depan atau untuk fighter. Jangan taruh orang seperti itu kan? Oke, lanjut ya. Ini pola pertama. Pola yang kedua. Dan pola ini sebenarnya bukan cuma ada 10, 20, tidak, ini ribuan ya. Sampai bukan yang kita nggak bisa hitung itu pola-pola itu. Tentu aja Anda temukan. Ini saya hanya memberikan contoh polanya. Oke. Kedua yang saya temukan, pengusaha adalah mereka yang punya keberanian menanggung risiko. Baik dalam kondisi kepepet ataupun tidak. Artinya apa? Kalau jadi pengusaha, nomor satu itu kuncinya keberanian. Nanggung risiko. Kalau nggak nanggung risiko, nggak berani nanggung risiko, dia susah jadi pengusaha. Ya, kalau saya tambahin pola 2,5-nya, ya kebanyakan pengusaha ya memulai dari kepepet.
Kenapa? Karena disebut bahwa kepepet atau rasa sakit adalah motivator terbesar dalam hidup kita untuk berubah. Kalau pas kita sakit, kita akan berubah. Ya, yang disebut pain is the greatest motivation in this world. Nah, itu kata-katanya Anton Robbins. Oke, lanjut ya. Nah, tapi memulai karena kepepet belum tentu bisa berhasil kalau dia nggak punya visi yang jelas. Ibaratnya gini loh, kalau pas kita mulai karena kepepet, wah mari, kita nggak punya arahan, yang penting selamat, ngerti ya? Makanya pengusaha yang mulai dari kepepet, dia cuma nyampe how to survive. Paham nggak? Karena cuma lari, tapi nggak ngerti arahnya kemana. Maka dari itu pengusaha yang bisnisnya maju, ya bukan karena kepepet. Dalam arti maju dan terus maju gitu ya, bukan karena kepepet, karena dia punya direction. Lebih bagus lagi, ada pain, ada pleasure. Ya, pain, makanya sebenarnya pain pleasure principle. Ya, prinsip dari motivasi adalah pain and pleasure. Oke, pain ada yang ngejar supaya kepepet. Ya, kalau dulu saya ngajarinnya gini, hutangnya gede biar kepepet, kan gitu ya. Sekarang saya nggak mau ngajarin gitu lagi. Ya, nah apa? Anda bisa datengin yatim piatu, ya rumah yatim begini. Ini mendesak nih, ini mendesak. Ya, oke, terus Anda bisa lihat karyawan Anda. Saya kalau di tempat perusahaan saya ada satu regulasi harus mengenal detail satu level di bawahnya. Ya, misalkan gini, saya punya direktur Yudi, ya Yudi, saya harus kenal Yudi detail sampai saat rumahnya harus saya datangi. Yudi harus kenal Rangga detail, ya rumahnya, orang tuanya harus tahu. Itu seperti itu, ya. Nah, jadi kita bisa datang ke tempat, wah ini memberku, timku masih kok terseok-seok kehidupannya sebegini. Dia rumah juga masih belum menetap. Ayo kita bantuin dia, kan gitu, ya. Nah itu juga bisa jadikan motivasi kepepet kita, kan? Yang kalau kita nggak kepepet, tapi bawahan kita kepepet, dia pepetin jadi kita kan. Nah sambil mengejar visi, paham maksudnya? Jadi ada visi, ya di sini ada rasa sakit, ya kepepet itu. Oke, kalau orang nggak punya visi, arahnya nggak jelas, jadi dia cuma lari, cuma buat survive doang. Pola yang keempat, pengusaha yang akselerasi bisnisnya cepat, haus akan keilmuan. Ini ya, akselerasi bisnisnya cepat, haus akan keilmuan. Ini yang saya pola justru dari mimpi saya. Kadang-kadang saya susah untuk memulai diri saya. Kalau saya memulai diri saya, itu mungkin suatu kebetulan saya satu orang. Tapi saya melihat Gazan, ya, saya melihat beberapa kawan-kawan ya, yang saya seperti siapa, Reza juga iya. Insya Allah mereka punya pola-pola yang serupa. Oke, apa itu? Ini yang saya perhatikan dari mereka. Kalau saya ngomong nyatet, kalau enggak, kalau Gazan itu paling enggak pakai iPhone, ya, dia seringnya kan pakai iPhone, catat begitu kan. Nah, kemudian membuat rencana untuk perbaikan bisnisnya dari hasil apa yang dia dapatkan ilmunya. Nah, sebagian dari mereka ada yang membuat catatan terpisah. Ini catatan keilmuan, ini catatan action. Amidea termasuk yang itu. Ya, ada di sini ya, mungkin termasuk yang paling hebat pembelajaran dalam Amidea. Ya, Amidea itu ngikutin saya dari zaman dulu. Kalau ikan itu, meskipun ikan kan mami juga udah ngerti lah materi saya gitu aja gitu ya. Nah masih ikut lagi dan ikuti ya paling depan gitu terus nyatet terus. Ya jelas ya Pak Cindy ya, Cindy dia kalau saya ngomong 10 kali nyatet 10 kali meskipun salah. Ya lanjut sama dia kenapa ya. Nah jadi cuma saya membaca polanya gitu, mencatat dan justru membuat action plan-nya dari hasil yang dia pelajari tadi, ya. Kemudian apa? Eksekusi dengan segera, ya. Action plan, terus eksekusi ya. Terus ukur hasilnya. Kemudian, hasilnya sesuai, lakukan penyesuaian. Ini pola berulang seperti ini, ya. Bukan cuma plan do check action, tapi ada learn-nya duluan di situ. Ada proses learn, plan do check action. Karena begitu plan do check action doang, nggak tambahin keilmuan, ya ibaratnya kita tidak update OS-nya, ya operating systemnya harus diupdate, ya. Lanjut. Pola yang kelima, mereka yang bisnisnya stabil saat di atas dan terus bertumbuh adalah mereka yang memiliki leadership yang kuat. Nah, leadership yang kuat ini saya sebut minimum ada level 4 leadership. Level 4. Ya. Kalau ada
5 level leadership, ini level 4 ya. Nah, bukan hanya menciptakan pengikut, namun yang berhasil mencetak pemimpin lain di bawahnya. Nah, seringkali kita itu takut bersaing sama bawahan kita. Saya juga dulu takut bersaing itu. Waduh, masa sih ada orang yang lebih jago jual dibandingkan aku ya? Misalnya begitu ya, sombong ya. Nah, terus begitu merekrut Mas Ipung, ternyata saya mendapatkan Mas Ipung lebih jago menjual daripada saya. Ya, Mas Ipung itu yang security, saya rekrut kemudian jadi salesman saya. Sekarang karyawannya mungkin sekitar 4.000-an lah orang. Outsourcing security, punya outsourcing security dari Satpam itu Bapak, kita rekrut. Nah, jadi ternyata wah ini bener nih, dia jago menjual. Nah terus setelah itu saya bilang rekrut orang yang kayak kamu, gitu. Nah dia mulai jadi pemimpin. Nah kadang ada ego nih, ego dari diri kita. Yang pertama yang jiwanya teknisi, kita kalau jago dalam segala hal atau banyak hal, seringkali kita punya ego, kita persaingi dengan kita. Paham nggak? Ini nggak mudah, makanya belajar dari menepuk dada menjadi menepuk bahu itu nggak mudah. Kalau nggak ada, kamu nggak jalan. Kalau nggak ada, kamu nggak jalan. Ya, ini nggak mudah. Nah kalau entrepreneur, ya harus punya orang yang banyak nepuk bahu. Ya, artinya kita di sini. Nah, kamu mau tahu gimana harus jalan? Kan gitu ya? Atau kamu lebih tahu gimana harus jalan? Karena dia adalah level manager gitu. Kita harus menciptakan pemimpin yang lain. Nah, beda antara sebenarnya kita bilang gini, aku tinggalin perusahaanku, sudah ada yang menjalankan. Menjalankan atau menumbuhkan itu berbeda. Kalau menjalankan begini, menumbuhkan begini. Yang susah mencari pemimpin. Kalau gini cuma sekedar manajer doang. Pemimpin itu gini. Ya, menumbuhkan, bukan sekedar menjalankan. Oke, ya. Nah, yang pola ke-6, kalau bicara masalah menumbuhkan, kadang-kadang yang tidak enak kan. Ya, kita mendidik mereka itu menjadi seorang leader. Wow, itu perlu ketegasan dari kita juga gitu ya. Ya, hasilnya kalau ya kita cuma menghasilkan seorang follower, bukan seorang leader yang yes. Ya. Bahkan pada saat karyawan saya pun juga mungkin memberikan masukan kepada saya tentu aja dengan adab yang tertentu. Buat saya senang banget. Ya, kadang kayak Yudi ya juga. Mas bisa meeting Mas hari Selasa? Ya boleh. Kamu mungkin sama teman-teman? Mau berapa orang? Ya tim developer deh, sama tim pemasaran. Ya. Ternyata Yudi udah meeting duluan, udah meeting duluan, mau ngajukan sesuatu. Udah meeting. Terus begitu dia gambarin gini, saya tanya sebentar, ini gini. Kenapa gini? Jawab semuanya. Bentar ya. Oke, aku setuju soalnya. Saya bilang gitu. Aku setuju soalnya. Hah? Udah gitu Mas? Mas gak ada keraguan? Enggak. Kok semudah itu? Ini usahamu bagus banget kok. Kenapa enggak? Coba aja nih. Ini bagus nih. Dan sejalan sama visi kita. Jalan nih. Jadi jadilah di Bimol. Ya. Di Bimol itu adalah tujuannya Yudi. Ya, kenapa enggak? Jalan nih. Ya enggak? Nah saya senang kalau punya karyawan yang pinter-pinter, lebih pinter daripada saya gitu. Ya enggak? Dulu pada saat Fikri masih ada pun saya bilang gini sama Fikri, aku lebih pede kamu yang presentasi daripada aku. Ya, soalnya apa? Kamu presentasi meyakinkan, meskipun mungkin kamu tidak yakin terhadap dirimu sendiri. Saya ngomong sama Fikri gitu kan. Ya, kamu presentasi meyakinkan banget gitu kan. Keren banget deh kalau presentasi. Gak apanya, banyak absurd gitu kan. Ya, oke. Pola 6. Perusahaan yang memiliki karyawan yang loyal, ini dalam sepatu sempit dan luang. Maksudnya apa? Kalau kita bilang loyal pas ngasih duit, ya, pas ibaratnya perusahaannya masih untung, itu wajar. Tapi kalau pas perusahaannya buntung dia masih loyal, itu baru disebut loyal. Ya. Adalah yang memiliki bos yang pemurah. Ini polanya. Saya tidak menemukan yang bosnya pelit, karyawannya loyal. Kecuali 1 orang, 2 orang mungkin ya, karyawannya yang dia mungkin tidak ada pilihan. Ya kan? Tapi kalau mayoritas itu biasanya bosnya pemurah. Udah gampang deh. Mas Uguh, kenapa kok saya nggak mau ikut campur tepatnya YA atau di momentum? Kadang meskipun kita sering ya sesekali bentrok itu, friksi ada. Tapi saya yakin dia adalah pemimpin yang loyal kepada timnya dia. Makanya timnya loyal sama dia. Meskipun kadang-kadang timnya belum mengenal aku dan tim
mungkin pas saya friksi sama Mas Uko ya, sama Uko ya, itu teman timnya ini belain Uko nih, terus sama saya nyerang gini, pop. Tapi saya kayak gitu, serius. Ya, mungkin teman-teman nggak tahu, tapi saya mikir, saya ngerti, wah saya kepresi, Uko dulu, apa royal, ya. Makanya saya biarkan kayak misalkan ngasih bonus atau apa, silakan. Ya, kenapa? Itu royalnya pemimpin, loyalnya yang dipimpin. Ya, makanya kalau sering tanya teman-teman gini, Mas, gimana ya caranya membuat karyawanku loyal? Loyalitas itu adalah buah dari apa yang kamu petik, apa yang kamu tanam. Ya, buah yang kamu petik dari apa yang kamu tanam. Kamu nanamnya apa dulu? Saya gitu. Nah, kadang teman-teman gini, Mas, kok itu timnya yuk bisa loyalnya gimana Mas? Jangan tanya aku, kamu mendingan tanya sama timku. Kalau tanya sama aku, nanti kamu jadi diriku sendiri lah. Ya, mendingan kamu tanya sama timku aja. Aku juga kalau ngomong kenceng-kenceng, jeplak-jeplak kok. Ya, ya. Jadi terakhir ya, slide terakhir. Ya, kalau boleh intisarinya semuanya. Ya, kalau musuh terbesar cuma dua. Yang terbesarnya, ya alasan sama penundaan. Ya, gitu ya. Kalau kesuksesan duniawi lah, aja seperti itulah. Ya, alasan dan penundaan. Makanya orang kalau banyak tapi, banyak nanti, wah sudah berat ya. Ini udah berpola. Ya, orang sukses tanpa tapi, tanpa nanti. Saya kalau udah didik seperti gitu, sampai saya kasar. Benar. Contoh kayak kita nih kan, gitu. Mau ketemu aja, mau mentoring. Kamu mentoring itu banyak tapinya. Ya, nggak usah mentoring. Saya udah marah gitu udah sama dia. Terus dia nanya lagi, ya sudah lah. Ya, ya. Kamu banyak tapinya gitu loh. Ya. Aku udah di sini nih, dan dia mau yang tinggal datang. Saya udah ngomong lagi gitu kan. Ya, udah kesel kan. Ya, saya memang kebiasaan seperti itu kalau udah nangkep adik ya, cepat-cepatnya luar biasa. Oke ya teman-teman, sekian dari saya.